Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vini Masyatul Fauzia dengan NIM 12182379. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai analisis perancangan sistem informasi pada koperasi simpan pinjam. Mohon disimak videonya. Yang pertama ada latar belakang. Di dalam koperasi saat ini, sebuah pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual. Tapi dengan berkembangnya sistem informasi dan teknologi, saat ini seharusnya usaha koperasi dapat meningkatkan sistem pelayanannya agar mudah untuk mengelola data yang ada. Pengelolaan data yang ada dalam transaksi administrasi di sebuah koperasi haruslah dilakukan dengan sangat benar dan efisien guna menunjang kelancaran dan seluruh transaksi yang dilakukan. Maka dari itu, meninjau dari sebuah kecanggihan sistem informasi dan teknologi saat ini dengan kecepatan dan keakuratan dalam memberi informasi, haruslah dibangun sebuah sistem yang dapat mempermudah transaksi administrasi. Ada permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah belum efektifnya sistem informasi yang ada di koperasi dan masih menggunakan pencatatan pada buku sehingga memungkinkan hilangnya pendataan pada transaksi simpan pinjam. Yang kedua, sistem yang berjalan saat ini sangat mudah untuk dilihat orang. Dan yang ketiga, kesulitan dalam pencarian data. Lalu yang keempat adalah kesalahan dalam penghitungan simpanan dan pinjaman. Selanjutnya ada deskripsi produk. Yang pertama ada data petugas, yang kedua ada data anggota, yang ketiga ada data tabungan, yang keempat ada data transaksi simpan pinjam dan angsuran, yang kelima ada laporan data anggota, yang keenam ada laporan pinjaman, yang ketujuh ada laporan simpanan, yang kedelapan adalah data keuangan, yang kesembilan laporan grafik, yang kesepuluh pengaturan simpanan, yang kesebelas pengaturan pinjaman. Selanjutnya ada keuntungan yang diharapkan. Yang pertama adalah mempermudah penyimpanan data transaksi, yang kedua adalah mempermudah menginput data anggota, yang ketiga adalah mempermudah transaksi pengajuan pinjaman, yang keempat mempermudah menginput data simpanan, dan yang kelima mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya. Selanjutnya adalah analisa sistem berjalan. Yang pertama adalah pendaftaran anggota. Pendaftaran anggota dilakukan dengan sukarela oleh setiap anggota dan berdasarkan keinginan anggota. Calon anggota nantinya akan mendaftar ke pengurus koperasi, kemudian pengurus koperasi menyerahkan form pendaftaran yang akan diisi oleh anggota juga beserta persyaratan yang tertera. Calon anggota harus melengkapi persyaratan yang ada. Lalu ada simpanan. Untuk anggota yang akan melakukan simpanan, anggota harus menyerahkan buku simpan pinjam beserta uang kepada pengurus koperasi untuk nantinya akan segera diproses. Terdapat 3 jenis simpanan dalam koperasi ini, yaitu pertama simpanan pokok. Simpanan ini dilakukan pertama kali dibayarkan pada saat mendaftar saat menjadi anggota koperasi, yaitu sebesar 25.000. Lalu simpanan wajib merupakan simpanan yang dibayarkan setiap bulannya oleh para anggota koperasi sebesar 70.000. Lalu ada simpanan sukarela, yaitu simpanan yang bisa dibayarkan kapan saja dan bebas nominalnya berapa saja. Lalu ada pinjaman. Untuk para anggota yang akan melakukan pinjaman, terlebih dahulu untuk meminta surat permohonan pinjaman, lalu mengisinya dengan sesuai data yang ada. Lalu diberikan kepada pengurus koperasi untuk nantinya disetujui secara bersama. Jumlah maksimal pinjaman adalah 10 juta rupiah. Selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem. Di analisa ini terdapat 2 halaman, yaitu halaman petugas dan halaman operator. Yang pertama, halaman petugas berisi petugas login, petugas mengelola data pengguna, petugas mengelola data anggota, petugas mengelola data transaksi simpan pinjam, petugas mengelola laporan simpanan pinjam, petugas mengelola data pengajuan, petugas mengelola data angsuran, dan juga petugas logout. Lalu di halaman operator berisi operator login, operator mengelola data tabungan, operator mengelola transaksi simpan pinjam, operator mengajukan pengajuan pinjaman, lalu operator logout. Lalu ada use case diagram.
Di sini ada aksi aktor dan juga reaksi sistem. Yang pertama adalah aktor memilih menu data akun, lalu sistem akan menampilkan data akun pengguna dan menu tambah data pengguna. Yang kedua, aktor akan memilih menu data anggota, lalu sistem ini akan menampilkan data anggota dan menu tambah anggota. Yang ketiga, aktor memilih menu transaksi. Sistem ini akan menampilkan data-data transaksi simpan pinjam pada anggota. Yang keempat, ada aktor memilih menu laporan. Sistem akan menampilkan laporan simpanan, pinjaman, dan juga angsuran. Lalu kondisi akhirnya, jika perintah sesuai maka sistem akan menampilkan yang diinginkan. Lalu ada use case diagram operator. Yang pertama, aktor memilih menu data tabungan, maka sistem akan menampilkan data tabungan dan juga menu ambil tabungan. Yang kedua, aktor memilih menu transaksi, sistem ini akan menampilkan data transaksi pinjaman, simpanan, dan angsuran, dan transaksi mengajukan pinjaman. Kondisi akhirnya adalah jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diinginkan. Selanjutnya ada desain sistem yang berisi IRD atau Entity Relationship Diagram, yaitu yang pertama ada petugas mengelola anggota one to many, lalu anggota mengajukan pinjaman one to one, lalu dari pinjaman memiliki laporan pinjaman one to one juga, lalu anggota memiliki simpanan one to one, dari simpanan ini juga memiliki data tabungan one to one, lalu petugas mengelola data angsuran one to many. Selanjutnya ada struktur navigasi halaman petugas, yaitu ada login, lalu ketika login membuka halaman utama, data anggota, yang ada juga tambah anggota, data petugas yang berisi tambah petugas, menu transaksi yang berisi pinjaman, simpanan, dan angsuran, lalu ada laporan dan juga logout. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Memelihara website memang tidaklah mudah, tapi kegiatan ini harus terus dilakukan secara berkala untuk mengoptimalkan tampilan dan konten yang terus akan diupdate dari website tersebut. Berikut ini pemeliharaan yang akan dilakukan. Yang pertama, melakukan update konten. Yang kedua, melakukan update tampilan. Yang ketiga, melakukan backup data. Dan yang keempat, menambah fitur baru yang atraktif. Kesimpulannya adalah, dengan melihat kemajuan koperasi, kami merasa perlu adanya peningkatan kualitas dari koperasi tersebut. Salah satunya dengan menerapkan koperasi yang berstandar komputerisasi demi menjaga keaslian data anggota, data simpan pinjam, dan lain hal sebagainya. Maka kami merancang sebuah web yang nantinya akan mempermudah proses berjalannya koperasi. Ini adalah tampilan webnya. Di sini ada form login seperti biasa. Lalu yang pertama kita akan login sebagai petugas. Pertama kita klikkan dulu username-nya, lalu password-nya. Nah, ini adalah tampilan halaman utama dari petugas. Nah, di sini ada anggota, ada pinjaman, ada angsuran, tabungan, dan denda. Nah, di sini ada home, ini halaman utamanya, dan ini ada master data yang berisi master petugas, master anggota, master tabungan, dan juga master pengajuan. Lalu juga ada transaksi, lalu juga ada laporan, ada pengaturan yang berisi settingan simpanan, settingan pinjaman, dan juga settingan user. Lalu ada grafik, ada backup, dan ada help. Nah, yang pertama kita ke master data. Sini ada master data petugas. Di master data petugas ini berisi data-data petugas, yaitu ada nomor petugas, ada kode petugas, ada nama petugas, alamat, username dan password, dan juga aksinya. Lalu selanjutnya di sini juga bisa menambahkan tambah petugas. Dan ini ada formnya tambah petugas. Ini ada nama petugas, ada kode petugas, nama petugas, alamat petugas, telepon, jenis kelamin, user entry,
dan tanggal entry, lalu klik tambah. Lalu selanjutnya ada master anggota. Nah, ini berisi data-data anggota yang mendaftar ke koperasi ini. Nah, di sini ada nomor, ada kode anggota, ada nama anggota, ada tempat tanggal lahir, pekerjaan, tanggal masuk, dan status. Di sini juga ada user yang anggota yang aktif dan non aktif. Tidak ada karena belum ada yang non aktif. Lalu di sini bisa menambahkan anggota. Nah, di sini ada kode anggota, ada tanggal masuk, ada simpanan pokok sebesar 25.000, ada nama lengkap, ada jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, juga alamat anggota, beserta nomor telepon, pekerjaan, user entry, siapa yang memasukkannya, dan juga tanggal entry. Lalu selanjutnya kita ke master tabungan. Nah, di master tabungan ini berisi nomor, kode tabungan, kode anggota, nama anggota, investasi selama 1 bulan, dan jumlah saldo, dan juga ada aksi. Nah, di tabungan ini berisi simpanan sukarela dan simpanan wajib yang akan disetorkan setiap bulannya. Lalu di sini juga bisa mencetak. Dan ini laporan seluruh tabungan dari anggota yang ada. Lalu sini kita bisa ambil uang, misalnya ini. Nah, ini jumlah besar tabungan yang ada. Lalu misalnya kita ambil uang. Nah, ini uang yang kita ambil dan juga ini yang hasilnya. Lalu klik ambil uang. Nah, langsung ada laporannya. Ini laporan bukti pengambilan dari tabungan. Ada kode tabungan, nama anggota, kode tabungan, besar ambil, tanggal, diketahui oleh, diterimanya oleh. Nah, selanjutnya ada master pengajuan. Nah, master pengajuan ini adalah data pinjaman yang akan diajukan kepada petugas dari operator ke petugas. Di sini ada nomor, ada kode, ada nama anggota, ada tanggal pengajuan, ada besar pinjaman, jenis pinjaman, statusnya masih menunggu karena aksinya belum diterima atau ditolak, tanggal terimanya belum ada karena belum diterima atau ditolak. Lalu selanjutnya ada transaksi. Di transaksi ini ada simpanan, kita klik. Nah, di simpanan ini ada tanggal simpan, nama simpan, besar simpanan. Ada simpanan wajib. Nah, ini dia simpanan wajibnya sebesar 70.000. Ada simpanan sukarela yang bisa ditambahkan atau diisi berapapun nominalnya, bebas. Lalu kita bisa mencetak juga. Nah, lalu di sini ada pinjam. Nah, ini nih. Nah, di sini ada pinjaman atas nama Hijomudin dengan nomor, kode pinjam 63, tanggal pinjam, jenis pinjam, besar pinjam, lama angsuran, jatuh temponya, statusnya belum lunas. Lalu kita lihat aksinya. Nah, ini juga bisa di print. Ini besar angsurannya sebesar ini, lalu angsurannya baru kedua. Lalu kita lihat angsurannya. Nah, ini dia form angsurannya. Lalu ini kita misalkan mau menambah pinjaman. Lalu ini dia ada form pinjamannya.
Lalu selanjutnya ada laporan data anggota. Nah, ini dia laporan data anggota. Ini juga bisa di print. Lalu selanjutnya adalah laporan data simpanan. Nah, ini dia. Ini juga sama, bisa di print. Selanjutnya adalah laporan data pinjaman. Nah, ini laporan data pinjamannya. Ada yang jatuh tempo, ada yang telat. Terus ini ada yang print. Terus kita lihat. Nah, ini dia. Lalu selanjutnya adalah laporan per bulan. Ini laporan per bulan, laporan data pinjaman per bulan. Nah, ini dia laporan pinjaman bulan 4 2020. Lalu selanjutnya adalah laporan data keuangan. Ini ada pendapatan, ini ada pengeluaran, dan juga ini ada aktivanya. Lalu selanjutnya adalah pengaturan. Ini ada pengaturan simpanan. Di sini ada jenis simpanannya, ada simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Besar simpanannya adalah 25.000 yang pokok dan wajib 70.000, yang serta yang sukarela 0 dan bebas juga. Ini user entry-nya, ini tanggal entry-nya, dan juga ini aksi atau edit atau hapus. Lalu ini ada pengaturan data pinjaman. Nah, ini jenis pinjaman yang biasa, lama angsurannya sebesar 4 bulan, maksimal pinjaman 2 juta, bunganya 2%, tanggal entry-nya segini, dan juga ini ada aksinya, edit atau hapus. Lalu pinjaman yang jenis menengah ada lama angsurannya 8 bulan, maksimal pinjamannya 4 juta, dan bunganya sebesar 3%. Lalu di sini ada jenis pinjaman full, lama angsurannya 12 bulan, maksimal pinjamannya 10 juta, dan bunganya 5%. Lalu di sini ada pengaturan setting user. Nah, ini user-user yang ada, pengguna web. Ini sebagai operator dan juga ini sebagai petugas. Lalu ini bisa ditambahkan. Nah, ini dia form tambah user atau petugas atau operator. Ini ada levelnya admin atau operator. Lalu di sini kita ke grafik. Nah, ini dia grafiknya di bulan Mei, karena belum ada kegiatan, baru pengambilan uang aja. Selanjutnya ada backup. Backup ini dilakukan untuk membackup data ke dalam database yang ada. Nah, ini dia. Lalu ini adalah help. Ini ada pengertian-pengertian dari data-data yang ada. Lalu logout. Nah, selanjutnya di sini kita akan login sebagai operator. Nah, ini kita login dulu sebagai operator. Nah, ini dia halaman utama yang sebagai operator. Di sini isinya sedikit karena memang operator tugasnya nggak terlalu banyak. Di sini ada master tabungan yang sama aja kayak tadi yang ada di petugas. Lalu ini ada transaksi. Ini juga isinya sama aja kayak yang ada di transaksi tadi, tapi bedanya ini ada pengajuan. Nah, ini coba kita klik pengajuan. Nah, ini data pengajuan hisab. Statusnya masih menunggu karena tadi belum diterima atau ditolak oleh petugas. Lalu di sini ada help juga. Sudah, isinya itu aja. Kalau operator tugasnya emang nggak terlalu banyak, nggak mengelola laporan, cuma mengelola data transaksi dan tabungan aja, kayak gitu.
Terima kasih.